Asmanipun Pak? Asmane Mbah Carup, dipanggil Mbah Carup. Sebenarnya asmane Mbah Hadiswito. Setelah nikah dinamain Hadiswito. Nama bocah Carup. Artinya? Artinya Carup itu mamak saya biar punya anak hidup, ya. Makanya nonton wayang didekatkan wayang pelawak, wayang Carup Bawor itu pelambang pelawak Banyumas. Kalau pelambang wetan itu pelawak itu Bagong Nologareng Pitruk. Kalau di sini Carup Bawor Nologareng Pitruk, anak Semar. Lah saya biar hidup lagi bayi disentuhkan wayang Carup, jadinya dinamain Carup itu. Ya alhamdulillah Carup kata orang cayanya murup gitu. Makanya sering dihadiri kayak situ sebagai wartawan ke sini media. Nyari Kalau saya. jadi juru kunci di Serandil udah berapa lama Pak? Dulu bapakku babat di sini, namanya Pak Yom Sansuhadi, zaman Belanda babat. Babat niku napa? Babat niku buka alas di sini. Bapak niku. Bapak gandeng sama Kesepuan Jogja. Sini masih sepi, masih laut deket, banyak ular, babi, ketunggeng, kelabang ini dulu. Bapak saya babat zaman Belanda. Tuh. Setelah babat di sini, bapakku kuncen trek nyapu di sini, juru rawat Gunung Serandil. Lah setelah bapakku jadi kuncen Gunung Serandil sini, bapakku sekarang sudah meninggal. Lah terus meninggal, saya tidak mau menurunkan kunci di sini. Nggak mau jadi kunci, saya lebih baik saya usaha yang lain. Mungkin terpanggil Allah memberi amanah kepadaku, saya suruh jadi juru kunci mungkin. Tahun 2006 dihadiri silet Mayang Sari. Alhamdulillah kita numpang anget ini jadi terkenal. Keduanya didatangin dari Indosiar, amin kita kepada Indosiar. Itu Dunia Lain dan Teropong Gunung Serandil. Dua kalinya didatangi dari TV7 kalau nggak salah. Terus didatangi lagi oleh Trans 7 Dunia Lain. Terus didatangi lagi Trans 7 Tukul Jalan-Jalan. Dan sekarang didatangin situ Mas apa namanya? Mebi. Mas Mebi Prabowo. Prabowo sebagai produser. Aku mungkin ini mau dinaikkan YouTube juga. Gitu. Ya amin. Yang meninggal udah 3. Berapa? Iya 3. Kalau penentuan niku Pak, kunci teng mriki niku syaratnya napa? Harus turunan apa-apa niku? Syaratnya sebenarnya harus keturunan. Kalau yang enggak keturunan nyatanya kurang kuat, banyak yang meninggal. Onten tapi sing Konten keturunan. ya gitu. Banyak Yang keturunan di sini adalah sana Mbah Sankarja, udah sedo sekarang cucunya Pak Topo. Kalau sini tukang rawat trek juru kunci bapakku Sansuhadi Iyom sudah meninggal. Nah, sekarang aku ndak mau berdiri juru kunci, makanya di sini nyebar banyak kuncen. Tapi kita terpanggil mungkin sekarang jadi dihadiri media-media, jadi dihadiri orang mana-mana. Pada tanya Mbah Caru. Onten pinten niku kuncen niku? Kuncen sini Kalau di situ 12 tapi itu katanya ada meninggal. berapa itu? Kamu syuting TV udah banyak yang mati tuh. Kayak tadi yang lewat sana perempuan ya udah mati suaminya. Banyak yang mati itu biar ada gambarnya banyak yang mati. Biarkan itu banyak kuncen yang rame cuma 3 orang.
Soalnya orang pendatang sendiri silahkan monggo masuk. Nek syaratnya itu nopo Pak? Buat apa kita menerima tamu kalau tamunya nggak percaya sama kita? Ya sana masuk sendiri itu saya. Syaratnya kembang kemenyan aja. Bakar yo, bakar dupa, bakar kemenyan itu bakar dupo itu Cina-Cina. Kalau bakar kemenyan itu Jowo-Jowo. Kalau cuma tahlil, yasin, sembayang itu bahasa Islam. Kalau kemenyan bagi Jawa itu artinya apa Pak? Kemenyan itu bagi Jawa artinya nasi pokok. Kemenyan. Itu artinya nasi Harus pokok. ada, Iya. Zaman kuno orang mati, menyan itu dibubuk. Bikin api nyala sampai ke kuburan. Ngantar arwah. Bul-bul asapnya. Itu naluri aja. Kalau sekarang musrak-musrik ya, monggo yang musrik. Kalau kami ya enggak, karena kami adat budaya orang tua, nenek moyang kan gitu. Itu syarat. Katanya untuk mengundang, kata nenek moyangku yang udah meninggal. Mengundang apa? Ya mengundang goib, mengundang arwah, mengundang dewa. Tapi datang beneran itu. Ya di hati aja, Tapi Pak di hati aja. Jarub sudah pernah Kita kan lain itu. Dia kan alam alus. Kita kan alam wadah kelihatan. Pak Apa Jarub, orang semuanya apa tahu Tuhan? Enggak kan? Adanya di hati Tuhan. Orang semua apa tahu ini tempat goib? Enggak kan? Taunya di hati dia. Tapi Pak Jarub belum pernah melihat atau mengalami itu. Oh sudah sering. Apa tuh? Kalau kita mau kena masalah, kita mau kena musibah, atau kita mau ada musibah apa, daerah mana yang ada celaka, daerah mana yang nantinya ada musibah, itu sering di sini ada pelambang. Contohnya Bendungan Jawa Barat menganti jebol. Pang ini, tangke ini yang ke sana semplak. Contohnya ini Bante, biku sini mau mati, ini semplak. Contohnya mau tsunami itu yang muluh ke sana semplak. Jadi semua ada pelambang dari sini. Kalau yang meninggal karena suami istri Pak ya? Siapa? Karena tsunami, sorry. Tsunami di sini aku yang paling hidup. Aku belum berdiri kunci. Aku berdiri kunci tahun 2006. Bapakku mati, aku nggak mau jadi kuncen. Ya itu. Karena tsunami, terus aku stres, menetap di rumah, media pada datang nyotingin, terus aku didatangin orang-orang. Ya, istri aku mati, namanya Mujirah. Kebawa arus. Ya, terus anak saya mati yang tua, namanya Giri Pujiono. Adiknya namanya Pajar Pujianto. Digulung, gelombang tsunami di depan saya. Itu minta tolong kepada saya. Pak, tolongin, Allah Akbar, jatuh bulut, giling gini, apa. Berapa meter itu tinggi? Ya 1 kilo lah, orang dari laut sampai kampung sini. Tingginya gunung lah. Pohon kelapa yang tinggi 12 meter kekurungan kok. Di sini nih. Ya, jadi tsunami itu ya, hebatnya itu air asal menyentuh orang-orangnya pasti mati. Menyentuh bebek kan pinter renang, bebek pun mati. Kalau kena benda, rumah pun, kena rumahnya sama pondasinya. Jadi jangan haraplah Anda pada kena tsunami. Aku yang sudah pernah kena tsunami, anak istriku habis. Yang hidup aku. Bapaknya ke bawah arus juga? Aku gini, jadi ini air jatuh, gulung gitu, aku terbang. Kena hawa, air. Terbang, anginnya dekat, mendorong terus. Jadi aku kebanting-banting, bat di depan. Lagi di rumah waktu itu? Waktu di tepi laut. Aku sama anak istriku tak bonceng semua ke sana. Bong dari sana. Dari sana tsunami mukul Nusa Kambangan. Kayak nuklir bunyinya. Makanya Cilacap utuh. Ini kita Cilacap bagian timur yang hidup itu saya yang kena.
Cilacap kotanya utuh karena dipagar oleh Nusok Kambangan. Jadi tsunami-nya itu mukul Nusok Kambangan, deng. Yang sepotong lari ke sini ya kena aku. Alhamdulillah banyak pengusaha-pengusaha, artis-artis, terus termasuk media-media pada membantu ke kita. Itu aku untuk beli kijing tenger orang mati, aku pakai batu tatah. Nggak ketemu sampai sekarang ya? Ketemu semua, udah aku kubur semua, tiga-tiganya tak bikin istimewa, tak sorgakan bagai atiku. Tuh. Setelah itu aku mau berdiri juru kunci. Karena apa? Yang mengenalkan saya ya Anda-anda sekalian ini. Lewat media, lewat YouTube, lewat Google, lewat TV, Indosiar yang aku terima kasih, RCTI yang aku terima kasih, Trans 7 yang aku terima kasih. Jadi aku terkenal sekarang jadi kuncen. Gitu. Ya kata orang yang percaya, masuk sini lewat kunci katanya buka. Tapi orangnya sekarang ramai ke Serandil ini selanang selonong. Pada masuk sendiri. Ya mudah-mudahan buka lah, aku berdoa. Jadi kunci di sini banyak kunci tapi tidak laku. Alhamdulillah Mbah ini laku karena Mbah sering ada di internet. Ada di YouTube, Google. Gitu. Alhamdulillah masih dipercaya orang gitu. Semoga rezeki lancar nih, Mbak. Ya iya, kalau ngelmu nggak punya, nggak ada ngelmunya, orang kuncen kok, cuman keturunan aja. Ya kalau kuncen keturunan berarti ilmunya sudah dari lahir dong. Allah yang memberikan. Jadi semua itu keajaiban Tuhan. Kalau kita punya minat, ajaib pasti turun ke kita. Itulah, kita nggak belajar, nggak sekolah, tapi keajaiban insya Allah datang ke kami. Nek Mbah Jaruk itu memberikan wejangan ataupun Enggak. ajaran itu mboten. Enggak memberikan wejangan dan ajaran enggak. Cuman orang datang ke sini kan pasti orang terpanggil hatinya. Terpanggil oleh beliau, goib sini. Dan Allah. Datang ke sini pasti dia punya yang di dalam hati. Mau minta apa? Mau minta ketenangan, keselamatan. Tuh. Ketenangan, keselamatan, kekayaan. Kita sugih buat apa kalau nggak waras? Gula nggak boleh makan, ikan nggak boleh makan, nasi nggak boleh makan. Oh, ini pantangannya bapaknya sini. Bukan pantangan, kalau kita sugih tapi nggak boleh makan apa-apa mau. Kita mencari ketenangan aja ke sini. Tenang, waras, selamat. Orang tenang kan lebih daripada orang kaya. Biar melarat nggak punya utang, biar melarat nggak punya masalah, biar melarat nggak punya musuh. Kebanyakan kesini kan orang susah dan punya masalah. Tapi kalau ritualnya kejawen gitu. Ritualnya masing-masing. Kejawen ada yang Jawa. Ke Cina ada orang yang Cina. Ke Buddha ada yang orang Buddha. Terus Konghucu ya secara Konghucu. Jadi di sini Kalau Islam ada. kalau Islam ini dinasti Islam. Tempatnya Mbah Gusti yang Mahagung, Syekh Sultan Murahidin, Syekh Maulana Mahribi. Islam tertua masuk Serandil. Kenapa Serandil dianggap musyrik? Janganlah. Ini tempat pemuja ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Mari masing-masing. Secara Islam monggo, tahlil ada masjid. Wirid ada masjid. Meditasi, sungkem, mencipta, monggo. Semua Allah yang akan mengakhiri. Semua Allah yang akan memberi. Makanya orang datang ke sini pasti orang punya masalah atau orang susah. Dan ada orang yang dikabulkan datang ke sini syukuran, tanggap wayang, tanggap artis, tanggap macam-macam juga ada. Kalau Pak Harto tuh dulu sering ke sini ya. Pak Harto tuh dulu ke sini setiap bulan Suro.
Rutin itu. Ya rutin sekali setiap bulan suro. Sampai Sak punggawanya Pak Harto. Sampai tahun berapa itu, Pak? Ya selama-lamanya. Sampai tua. Iya, letnan kolonel sampai tua. Pas sudah pensiun jadi presiden masih? Pensiun jadi presiden, aku lihat dia ada di Arab. Berhenti ke sini. Setelah itu terus nggak pernah ke sini. Dengar-dengar, meninggal ya? iya pada meninggal gitu. Dulu rutin ke sini. Rutin ke sini. Apa yang dilakukan Pak Harto dulu? Yang dilakukan Pak Harto ya sungkem meditasi mencipta. Semalam itu. Semoga derajat pangkat lancar, masyarakat diem lancar, gitu. Ibu Susi Menteri juga di sini. Ke sini. Ibu Susi Menteri itu sama saya, orang dekat saya, Ibu Susi Menteri. Sering ke sini. Iya, waktu dia masih berdagang, dagang ikan, punya kolam ikan, dagang ikan, Pengandaran itu ya? Pengandaran, Ibu Susi. Baru punya anak satu namanya Hilman yang meninggal kemarin. Dulu mau nanya di sini, Ibu Susi. Ya tidur apa di aku. Sana sini sama aku belum jadi menteri. Tapi ya udah kaya, orang dia anaknya orang kaya. Kalau Mayang Sari? Lah kalau Mayang Sari itu saya belum jadi kunci. Yang jadi kunci bapakku. Waktu itu Buddha masuk sini nanggap wayang Pak Gito Purwokerto. Aku lihat Mayang Sari itu di sini nyinden gitu. Setelah nyinden di sini, aku lihat nyinden di sini ya mungkin itu bapaknya kejawen, ritualnya di sini ya anaknya mungkin dikabulkan permintaan bapak. Nikah sama cendana. Ya iya, enggak, bukan gitu. Jadi dia itu juara di Purwokerto. Juara nyanyi. Ya, aku lihat juara di Semarang. Aku lihat juara di Jakarta. Sampai jadi dapat ya, pangeran. Ya tahu-tahu sekarang kok dapat pangeran cendana gitu. Mungkin ya kabul lah ya. Iya, mungkin dia merasa terkabul atau tidak sih urusan dia. Tapi masyarakat mandangnya dia orang terkabul. Manusia kan nggak ada akhirnya. Sugih kepengen sugih. Menteri kepengen jadi presiden. Gubernur kepengen jadi menteri. Manusia. Itu. Jadi manusia itu tidak ada pol-polnya. Presiden udah sekali kepengen 2 kali. Udah 2 kali kalau bisa sampai 30 kali kayak Pak Harto. Itu presiden. Keinginan manusia semua keinginan yang muncak. Kita Kijarup enggak. Kijarup ini terima lah ya. Terima. Kalau hubungannya sama Semar? Hubungannya sama Semar ya kita menceritakan aja. Kalau tahu sebenarnya ya tidak. Kita baca sejarahnya ya paling sejarah perwayangan. Kalau kenapa disebut petilasan Mbah Semar? Sini kan? Petilan Mbah Semar itu sejarah aja, cerita. Semar itu tapanya di Gunung Serandil. Pertapanya di Gunung Serandil. Dia menerima anugerah bikin keraton di Gunung Dieng. Di sana kan ada Candi Semar, ada Gua Semar. Tapi pertapanya di sini, beliau menerima anugerah wakyuh di sini. Gitu. Wahyunya apa namanya, Pak? Wakyunya ya wakyuh dewa, kadewan Semar. Ismoyo ya. Ismoyo itu. Jadi kuncen di sini masih keturunannya Mbah Semar. Ya gunungnya. Kalau keturunan kita sih keturunan Hawa, Adam. Ya iya. Angger Semar menungsa ya keturunan beliau, angger Semar Tuhan ya nurunkan Hawa. Kan gitu. Ini dongeng, aduh ngaeng. Kowe melu nyoting, Wok. Ngono wong yo seneng ngrokok, ngerganti gletak namaning. Karung rokok apa sih kira, Pak? Kalau nasihat Pak buat orang
Banyumas atau generasi muda Banyumas, karena ini bagaimanapun peninggalan leluhur yang mungkin ada nasihat yang perlu disampaikan atau mungkin ada hal lain. Ya, jadi dari nasihat dari saya, nasihat dari sini enggak ada. Orang yang datang ke sini semua panggilan hati kok. Niat bahwa Serandil ini terkenal untuk memohon menghilangkan kesetresan. Mungkin gitu. Kalau orang punya masalah, setelah dari sini mungkin dia dapat ketenangan, dapat jalan. Tapi dari dulu sampai sekarang tuh Serandil tambah rame apa ajek apa tambah sepi, Pak? Niku. Setelah media masuk ke sini, media-media cetak walaupun media tayangan seperti ini jadi rame. Tapi motifnya wisata. Ya, motifnya wisata, motifnya spiritual. Juga di sini kuncen sini tidak harus sama aku. Silahkan monggo masuk. Sampun Pak, matur nuwun nggih. Nggih, Mbah Jaruk. monggo main ceritane, Mbok.